Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mulyani Sikatili. Kali ini kita akan membahas tentang rehabilitasi, reklamasi, dan perlindungan hutan. Rehabilitas hutan dan lahan dilakukan dengan tujuan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan serta lahan, sehingga fungsi daya dukung, produktivitas, sistem penyangga kehidupan dapat tetap terjaga. Bentuk-bentuk rehabilitas hutan dan lahan adalah reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, atau penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif. Perlindungan hutan dan konservasi alam dilakukan melalui usaha-usaha mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur perlindungan hutan di dalam ampuan di luar kawasan hutan. Perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh pemerintah. Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan dan HPH wajib melakukan perlindungan hutan di dalam areal kerjanya. Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. Ketentuan lebih lanjut tentang perlindungan hutan diatur melalui Peraturan tentang Perlindungan Hutan sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Oleh sebab itu, adalah relevan untuk mengkaji PP nomor 28 tahun 1985 tentang perlindungan hutan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 5 tahun 1967. Pada tanggal 18 Oktober 2004, pemerintah mengungkapkan atau mengundangkan PP nomor 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan atau yang disingkat dengan LN tahun 2004 nomor 147 yang mencabut berlakunya PP nomor 28 tahun 1985. Pasal 1 butir 1 PP nomor 45 2004 merumuskan pengertian dari perlindungan hutan, yaitu usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. PP nomor 45 tahun 2004 menetapkan tujuan dan prinsip perlindungan hutan. Perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan, dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan produksi tercapai secara optimal dan lestari. Prinsip-prinsip perlindungan hutan terdiri atas upaya-upaya. Yang pertama, mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit. Kedua, mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi, serta perangkat yang berhubungan dengan pengolahan hutan. Untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, pemerintah daerah, dan masyarakat. Yang pertama, melakukan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan. Kedua, melakukan inventarisasi permasalahan. Ketiga, mendorong peningkatan produktivitas masyarakat. Keempat, memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat. Kelima, meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan. Yang kelima, melakukan kerjasama dengan pemegang hak atau izin. Yang keenam, meningkatkan efektivitas koordinasi kegiatan perlindungan hutan. Yang ketujuh, mendorong terciptanya alternatif mata pencaharian masyarakat.
Yang kedelapan, meningkatkan efektivitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan hutan. Yang kesembilan, mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan hutan. Yang kesepuluh, mengenakan sanksi terhadap pelanggaran hukum. Perlindungan hutan atas kawasan hutan yang pengelolaannya diserahkan kepada badan usaha milik negara di bidang kehutanan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab. Perlindungan hutan pada kawasan hutan dengan tujuan khusus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pengelolaannya. Perlindungan hutan atas kawasan hutan yang telah menjadi areal kerja pemegang izin pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, izin pemungutan hasil hutan, dan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemegang izin yang bersangkutan. Perlindungan hutan di kawasan hutan yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab BUMN Kehutanan di kawasan hutan dengan tujuan khusus dan kawasan hutan yang menjadi areal pemegang izin kehutanan mencakup upaya-upaya berikut. Yang pertama, mengamankan areal kerja yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan termasuk tumbuhan dan satwa. Yang kedua, mencegah kerusakan hutan dari perbuatan manusia dan ternak, kebakaran hutan, hama, dan penyakit serta daya-daya alam. Yang ketiga, mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap adanya gangguan keamanan hutan di area kerjanya. Yang keempat, melaporkan setiap adanya kejadian pelanggaran hukum di areal kerjanya kepada instansi kehutanan yang terdekat. Yang kelima, menyediakan sarana dan prasarana serta tenaga pengamanan hutan sesuai dengan kebutuhan. Perlindungan hutan atas kawasan yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat adat dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab masyarakat adat. Perlindungan kawasan hutan oleh masyarakat adat dilaksanakan berdasarkan kearifan tradisional yang berlaku dalam masyarakat adat yang bersangkutan, dengan pendampingan dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota. Perlindungan hutan pada kawasan hutan hak dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemegang. Perlindungan kawasan hutan oleh pemegang hak mencakup yang pertama, gangguan dari pihak lain yang tidak berhak, pencegahan, pemadaman, dan penanganan dampak kebakaran, penyediaan personil dan sarana prasarana perlindungan hutan. Yang keempat, mempertahankan dan memelihara sumber daya air. Yang kelima, melakukan kerjasama dengan sesama pemilik hutan hak, pengelola kawasan hutan, dan pemegang izin pemungutan dan masyarakat. Perlindungan hutan juga dilakukan dengan mewajibkan tiap pengangkutan hasil hutan wajib dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sehingga dapat dihindari terjadinya pemanfaatan hutan secara berlebihan dan atau secara tidak sah. Pengertian dilengkapi surat sahnya hutan adalah yang pertama, asal-usul hasil hutan dan tempat tujuan pengangkutan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan. Yang kedua, apabila keadaan fisik baik jenis, jumlah maupun volume hasil hutan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki sebagian atau seluruhnya tidak sama dengan yang dicantumkan dalam surat keterangan sah hasil hutan. Yang ketiga, pada waktu dan tempat yang sama tidak disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti. Yang selanjutnya, surat keterangan sahnya hasil hutan, masa berlakunya telah habis. Selanjutnya, atau yang terakhir adalah hasil hutan tidak mempunyai tanda sahnya hasil hutan. Perlindungan kawasan hutan produksi dari gangguan ternak dilakukan dengan cara penetapan lokasi pengembalaan ternak yang ditetapkan oleh Kepala Unit Pengelolaan Hutan.
Perlindungan hutan dari kebakaran dilakukan dengan cara penetapan norma larangan melakukan pembakaran hutan tanpa izin dan norma larangan pembuangan benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran. Nah, cukup sekian dulu dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.